Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat dipertemukan dalam pembelajaran 2 kali ini. Sebelum belajar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan 2 kali ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah dan juga belajar tentang kalimat perintah dan Pancasila, sila pertama dan kedua. Nah, kalian sekarang buka di halaman 106. Dibuka di halaman 106. Pada halaman 106, coba kalian amati gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini terdapat anak yang sedang bergandengan tangan. Kira-kira mereka sedang ngapain ya? Sedang ngapain kok pada bergandengan tangan sambil berlarian? Nah, mereka ini sedang bermain lari berpasangan. Bermain lari berpasangan, pastinya mereka akan menggunakan kaki untuk berlari dan tangan untuk berpegangan dengan pasangannya. Cara melakukan lari berpasangan itu ada 6. Yang pertama, 1. Siswa harus berpasangan 2 orang. 2. Siswa saling bergandeng tangan seperti yang dilakukan oleh Udin dan Edo, gambar-gambar ini ya. Lani dan Siti. Nah, kemudian yang ketiga, berdiri di belakang garis start. Nah, sebelum mereka berlari, ini ada sebuah garis. Jadi ada garis dimulainya atau startnya, kemudian ada juga garis finishnya. Kemudian yang keempat, setelah guru meniup peluit, semua harus lari dengan pasangannya. Nah, jadi guru itu akan memberikan aba-aba dengan meniupkan sebuah peluit. Yang kelima, harus kompak dengan pasangan. Nah, satu pasangan ini harus saling kompak. Tidak boleh saling tidak kompak. Kemudian yang keenam, pemenang dalam permainan ini adalah pasangan yang larinya paling cepat sampai finish. Jadi di sini misalnya startnya, kemudian di sini finishnya, maka mereka harus lomba cepat-cepatan siapa yang sampai ke finish. Nah, ini harus menunggu aba-aba dari Bu Guru. Setelah berpasangan, mereka berbaris di garis start, kemudian Bu Guru meniup peluit, maka harus siswa-siswa lari cepat-cepatan sampai ke finish, tetapi harus kompak. Nah, kemudian kita akan belajar tentang lari pendek dan lari panjang. Masih ingat kan ya? Lari pendek dan lari panjang. Nah, sebelum ke lari pendek dan lari panjang, kita harus mengetahui cara berlari yang benar. Yang pertama yaitu saat berlari, maka kaki kita melangkah. Yang kedua, langkah kaki dan tangan berlawanan. Nah, kemudian tangan kita mengayun. Nah, jadi yang pertama, saat berlari maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Dan yang kedua, langkah kaki dan tangan berlawanan. Jadi kalau kaki kiri yang berjalan melangkah, tangan kanan yang mengayun. Begitu dengan sebaliknya. Yang ketiga, berlari itu yang paling bagus adalah ke arah depan. Nah, masih ingat dengan lari pendek dan panjang ya? Lari pendek adalah lari yang menggunakan langkah kaki pendek. Sedangkan lari panjang adalah lari yang menggunakan langkah kaki panjang. Ini coba kalian lihat. Di sini ada lari berpasangan, terus di sini ada juga lomba lari berpasangan. Nah, setelah itu kalian akan membaca. Pada halaman 108 ada sebuah bacaan berjudul berolahraga bersama. Kita baca bersama ya.
Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, pada bacaan tersebut berisi tentang kalimat perintah. Masih ingat kan ya kalimat perintah itu apa? Ada yang masih ingat? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasanya menggunakan akhiran kan atau lah dan diakhiri dengan tanda seru. Pada bacaan ini kita akan amati, kita akan temukan kalimat perintah. Ya, yang pertama ada ini, berhati-hatilah ketika berlari. Lah, ini contoh ciri-ciri kalimat perintah dan juga ada tanda seru. Yang kedua, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, berarti ada dua kalimat perintah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang PPKN. Coba kita amati gambar berikut. Mereka sedang ngapain ya? Sambil merem, sambil mengangkat kedua tangan, seperti khusyuk berdoa. Ya, benar sekali. Mereka sedang berdoa. Nah, ini ada ceritanya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Benar sekali seperti gambar ini. Mereka berdoa. Menurut kalian, berdoa itu merupakan pengamalan sila keberapa ya? Nah, benar sekali, sila pertama. Selain sila pertama, berdoa juga pengamalan sila kedua. Mengapa? Karena mereka berdoa dengan rukun, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian, contoh, Ustazah akan jelaskan contoh pengamalan sila pertama dan kedua di lingkungan sekolah. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki pengamalan, contohnya yaitu 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. 3. Menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya di lingkungan sekolah. 1. Bermain dengan rukun, tidak mengejek teman. 2. Menolong teman yang membutuhkan bantuan. 3. Berbicara dengan guru dengan bahasa yang sopan. Nah, itu contoh dari Ustazah. Kalian coba cari contoh selain yang Ustazah sebutkan tadi. Dan kalian tulis di sini. Minimal 3. Jadi sila pertama 3, sila kedua 3. Kemudian kalian amati gambar berikut. Ada 2 gambar. Coba kalian amati, mereka termasuk pengamalan sila pertama atau kedua. Yang pertama coba. Mari, aku lupa membawa bekal, kata Lani. Siti, mari makan bekalku bersama. Nah, Siti berbagi bekalnya, berbagi kepada teman. Ini contoh pengamalan sila ke? Benar sekali, sila kedua. Kalian isi di sini 2. Kemudian gambar yang kedua, Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Wah, tentang agama ini. Berarti pengamalan sila ke 1. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Pada pembelajaran 2, tugas kalian hanya 1. Mengerjakan halaman 110. Pengamalan sila pertama dan kedua di lingkungan sekolah. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan pelajaran hari ini bisa dinilai sebagai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.